Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada. Kali ini berjumpa kembali bersama saya Nopal untuk edisi 22 Desember 2020. Dan kita tahu bahwa suatu daerah akan maju dan berkembang apabila pemimpinnya adalah pemimpin yang baik dan juga berpikir maju. Dan kali ini dengan tema kita yaitu menakar kinerja Bupati dan Wakil Bupati Belitung selama masa jabatan 2 tahun. Kita akan berbincang lebih dalam, kira-kira bagaimana keberhasilan yaitu pimpinan daerah terkhusus Kabupaten Belitung. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bupati Belitung Bapak Haji Sahani Saleh. Selamat sore Bapak. Baik. Dan telah hadir juga Wakil Bupati Belitung Bapak Ishak Merobi. Selamat sore. Ya, selamat sore. Sehat ya Pak ya? Sehat, puji Baik. Tuhan. Dan kita ketahui bahwa memang seperti yang Nopal bilang tadi, Kabupaten Belitung terkenal dengan beragam sumber dayanya, alam dan juga kaya akan SDM yang unggul. Dan kali ini sesuai dengan tema kita juga yaitu menakar kinerja Bupati dan Wakil Bupati Belitung selama masa jabatan 2 tahun, kita akan mengupas lebih lanjut terkait program-program yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Belitung. Baik, kita bertanya kepada Bupati Belitung dulu terkait kita akan genap 2 tahun pada tanggal 31 Desember nanti. Iya. Kira-kira apa yang Bapak rasakan setelah menjabat 2 tahun sebagai Bupati? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya perasaan, ya, perasaan saya senantiasa ya, tidak terlepas dari suka duka, sukacita. Nah, itu. Tapi dalam hal ini sebelum lebih jauh ya, kita untuk diberi amanah itu apa sih sebetulnya diberikan. Nah, kita harus paham terlebih dulu amanah yang diberikan itu ya, dari segi dasarnya awal. Ya, sebagai bupati kita tahu tupoksinya. Kedua, yang lebih utama adalah untuk menyelaksanakan amanah itu kita harus paham terlebih dulu keberadaan apa yang akan kita perbuat itu. Nah, dasarnya. Saya kalau mungkin orang lain melihat langsung kepada secara fisik potensi kain alam kan. Betul. Saya sebaliknya. Itu nomor sekian, tapi yang saya lihat kultur budaya tatanan sosial suatu masyarakat. Itu karena dasarnya kan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Baik. Rakyat ini adalah itu terdiri dari keanekaragaman suku bangsa, keyakinan, keagamaan dan berbagai macam perangai. Ya, kalau saya dasarnya melihat itu, barulah sounding dengan potensi daerah itu sendiri. Nah, jadi inilah yang kita lakukan selama ini dengan Pak Ishak. Ya, karena saya periode kedua, setelahnya ya sudah banyak paham itu. Selanjutnya kita setelah itu menyusun berbagai macam program untuk di periode kedua ini, yang tentunya mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus diperbaiki, mana juga yang harus diprioritaskan. Saya rasa itulah yang utama kalau perasaannya di situ. Betul. Dan ini menjadi tantangan tersendiri sebagai Bupati untuk menghadapi kearifan masyarakat yang ada di Belitung ini. Iya. Baik. Dan kita beralih ke Pak Ishak. Perasaan menjabat sebagai Wakil Bupati pasti sudah banyak tantangan-tantangan selama menjabat kurang lebih 2 tahun ini. Seperti apa yang dirasakan? Ya, terima kasih. Sebenarnya mirip dengan Pak Bupati bahwa kekuasaan atau jabatan itu adalah kekuatan untuk melayani. Jadi waktu 2 tahun itu rasanya kok pendek sekali ya. Baik. Cepat tiba-tiba udah mau 2 tahun. Rasanya kita belum maksimal dan optimal untuk berbuat untuk masyarakat. Jadi waktu berputar begitu cepat. Nah, karena itulah di tahun pertama kami berdua lari cukup kencang, tapi speednya tuh terasa masih belum cukup. Apalagi tahun 2020 adalah tahun yang benar-benar kita harus menghadapi cobaan yang luar biasa, badai yang begitu besar. Speed yang cepat pun, yang kuat pun masih kurang, karena badainya juga besar, yaitu pandemi COVID-19. Jadi 1 tahun pertama itu adalah tahun untuk memperbaiki kinerja dan sebagainya. Kemudian tahun kedua ini ternyata kita nggak bisa masuk gigi 2. Betul. Karena apa? Karena tadi badai COVID. Jadi semua program yang sudah dipersiapkan Pak Bupati dengan kami, semua harus dilakukan perbaikan-perbaikan dan pengaturan jadwal kembali. Baik.
Jadi memang ini merupakan tantangan di 2020 ini ya, Iya. di mana Indonesia terlanda pandemi COVID-19. Tetapi kita ingin tahu juga, flashback sedikit terkait visi misi yang telah dicanangkan oleh Bapak Bupati ya, dan Wakil Bupati sendiri. Apakah sudah sesuai dengan program-program yang dicanangkan pada saat ini? Mungkin Bupati kami persilakan. Kita ada yang kita wujudkan dalam 16 program inovasi kita. Dari 16 program inovasi kita itu yang paling prioritas utama adalah sebagaimana amanat juga dalam Undang-Undang Dasar 45, Proklamasi Kemerdekaan adalah kesejahteraan rakyat, yang prioritasnya pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan. Nah, bagi kami dua hal ini dengan program pertamanya itu ya udah menunjang pariwisata dan menunjang pendidikan dan kesehatan ya. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Ishak, gejolak masalah COVID ini sehingga tersendat-sendatlah dalam hal, padahal ini utama adalah ya dalam hal kesejahteraan rakyat ini sektor gimana pendidikan dan kesehatannya. Tapi ya alhamdulillah sebagaimana yang kita rasakan ya, dari dua sektor ini berjalan sesuai dengan norma yang ada. Alhamdulillah itu salah satu hal. Kalau yang program yang lain ya berjalan, namun tidak akan semudah membalik telapak tangan kata orang itu hasilnya. Kita ibarat bertanam lah sekarang, menanam pisang hari ini, mungkin 1 tahun kemudian baru metik buah. Ini juga gitu juga kita perbuat hari ini, tidak akan mungkin hari ini langsung terlihat. Nah mungkin tahun depan baru akan terlihat hasilnya. Baik, luar biasa. Dan mungkin kita ingin tahu juga, ini kan kita flashback, memang COVID datang di 2020, tetapi program sendiri sudah berlangsung dari 2019. Kira-kira ada kendala-kendala tersendiri yang telah dihadapi sehingga bisa memunculkan solusi dari pemerintah seperti apa? Iya jelas, kendala itu tetap ada. Sebab setiap kita berbuat sesuatu pasti ada kendala. Nah, tapi kendala ini selama ini ya kita bisa mengatasi beberapa hal dengan trik-trik dan dengan juga pemikir-pemikiran yang mungkin semuanya kita adopsi, kawan-kawan yang ada di OPD sesuai dengan tupoksinya yang sama ini memang secara optimal lah ya, untuk mengatasi berbagai macam masalah yang ada dalam pelaksanaan program. Tapi ya berjalan kita. Intinya kalau misalnya dilihat dari PDRB ya, dilihat daripada IPM, IPK, kita justru tidak ada minus ya di tengah-tengah COVID, tapi masih plus gitu. Baik. Ya. Berasa itu. Ini cukup menarik, di mana setiap daerah di Indonesia ini terlanda dengan pandemi COVID dan sulit untuk bangkit. Tetapi Kabupaten Belitung bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain dengan mekanisme seperti apa yang diterapkan. Ini sebuah prestasi dari pemerintah. Ini boleh dijelaskan mungkin Bupati, kami persilakan. Pak Wakil lah. Pak Wakil dulu ya. Iya lah, sama-sama nih kerja. Silakan Pak Ishak. Ya, sebenarnya program inovasi itu adalah terobosan baru. Iya. Untuk memecahkan persoalan pemerintahan. Jadi tujuannya adalah kepuasan publik. Nah, kaitannya dengan COVID, Pak Bupati dengan kami selalu mencari terobosan baru. Baik. Daerah lain belum lakukan, kita coba lakukan. Daerah lain belum berani lakukan, kita lakukan. Misalnya bagaimana membuka pintu ekonomi sedikit demi sedikit supaya masyarakat nggak shock terjun bebas soal ekonomi. Tapi memang ada konsekuensi ketika terjadinya peningkatan atau lonjakan bagi pasien COVID. Tapi itu adalah sebuah keseimbangan. New normal itu adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi. Nah, kiat-kiatnya tadi banyak dilakukan ya. Pak Bupati dengan kami, dengan dinas-dinas terkait itu sudah melakukan terobosan, misalnya katakanlah penggunaan aplikasi yang sudah dilakukan oleh Diskominfo. Nah, Pak Gubernur kan mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB atas inovasi tersebut. Jadi bisa diterapkan di Provinsi Bangka Belitung. Nah, itu juga sebuah pengakuan untuk Kabupaten Belitung. Dan kemarin Pak Bupati baru saja menerima penghargaan sebagai kabupaten paling sangat inovatif. Baik. Dari Kementerian Dalam Negeri. Itu artinya pengakuan bahwa 2019 Januari sejak kita menjabat 1 hari sampai dengan akhir 2019, 1 tahun hampir 9 program inovatif yang diluncurkan dari 16 itu diakui dan mendapat legitimasi dari Kementerian Dalam Negeri. Baik. Artinya punya manfaat. Tapi ini belum optimum, belum maksimal. Maksimalnya adalah ekspektasi publik, kepuasannya semakin tinggi. Itu yang sedang kita ukur dan kita tingkatkan. Baik. Kita tidak pernah puas pastinya untuk selalu maju ya Pak ya? Pasti itu. Baik.
Dan kita tahu bahwa tadi sempat disinggung juga oleh Pak Sanem terkait potensi daerah dan juga kearifan lokal yang ada di sini. Kita ingin tahu potensi daerah kita sangat luas karena kita ini struktur daerahnya agraris dan juga kelautan. Nah, kita ingin tahu seperti apa Bupati dan Wakil Bupati melihat potensi-potensi yang ada di sini sehingga bisa dikembangkan, bisa diterima oleh masyarakat luar. Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara potensi kekayaan alam mungkin di Indonesia bahkan dunia ini paling komplit ada di Belitung. Dari segi mineral, ya, daerah lain tidak ada timah, hanya Bangka Belitung. Dan berbagai macam hal mineral itu ikut. Potensi laut juga demikian. Kemudian juga di daratnya, ya, kondisi lahannya, tanah subur, dari tanam tumbuh apa saja ada di sini. Nah, kita lihat kalau ditanam semuanya bisa hidup kecuali satu, kalau ditanam tidak hidup, tanah mayat. Nah, tapi yang lain bisa hidup semua. Jadi tanah subur. Potensi inilah sebetulnya ya tidak terlepas dari modal kita untuk dalam hal ini meminitnya SDM-nya dari masyarakat. Nah, saya katakan lebih dulu saya lebih melihat dulu dari segi kultur masyarakat. Kultur masyarakatnya, ya. Nah, pertama dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, tetapi kalau SDM masyarakatnya sendiri tidak proaktif dalam hal tidak proporsional dalam pengelolaannya, ya tidak akan memberikan kesejahteraan. Oke, jadi masyarakatnya dulu yang harus peduli, ya. Seperti itu. Dan mungkin ada tambahan dari Pak Ishak terkait Belitung kan fokusnya ekonominya ada pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik. Nah, Belitung berbeda dengan Bali dan Labuan Bajo dan daerah lainnya. Mereka tidak bertransformasi dari tambang. Baik. Kita bertransformasi dari tambang, di mana mindset masyarakat dan mentalnya itu sudah terbentuk. Harus instan, harus cepat menghasilkan uang. Nah, kita butuh waktu. Dan apa yang dilakukan Belitung untuk membangun pariwisata ini menurut kami, ini sudah on the track. Transformasinya sudah on the track. Tapi kalau kami diminta disamakan dengan daerah-daerah yang sudah maju, yang wisatanya lahir dari budaya, bukan transformasi tadi, tentu nggak bisa, ini nggak fair. Nah, kami butuh support, ya, networking juga aspek-aspek lainnya dari pemerintah pusat, provinsi, supaya lari kita juga lebih kencang. Saya rasa itu. Baik. Dan terlepas dari itu, ini PR semua pemerintah yang ada di Indonesia terkait birokrasi. Ya. Nah, selama 2 tahun menjabat selaku Bupati dan Wakil Bupati, perombakan birokrasi, apakah sudah tepat digunakan pada saat ini? Mungkin Pak Sanem? Ya, terima kasih. Kita ini kalau berbicara tepat, ya benar, kalau kita bicara tepat pelaksanaan birokrasi yang ada kita ini, ya justru kita ini mandek, tidak bergerak. Oke. Karena kenapa? SDM untuk tata birokrasi itu berdasarkan aturan-aturan, prosedurnya itu ribet luar biasa. Nah, oleh sebab itulah ketersediaan SDM berdasarkan aturan yang ada di birokrasi kita ini minus. Gak boleh kata minus lah. Ya. Nah, tapi alhamdulillah tahun inilah baru bisa kita melihat pertumbuhan birokrasi. Karena apa? Satu contoh misalnya, pangkat tidak memungkinkan, tapi dia punya kapasitas. Tidak boleh kita berikan suatu jabatan. Sebaliknya juga demikian. Nah, inilah problem seperti ini yang jadi persoalan untuk reformasi birokrasi kita ini dalam hal yang paling utama adalah penempatan dalam hal struktur keorganisasian. Nah, kalau masalah kinerja sih ya, alhamdulillah kan. Tapi dari situ kita itu masih penilaiannya, jujur saja kita ini dalam hal reformasi birokrasi penataan pemerintahan kita ini baru diberi oleh pusat nilai CC. Karena itu tadi. Nah, harusnya bisa dimaklumi lah dengan kondisi macam ini. Kita aja dari segi kekurangan tenaga, segala dari tenaga teknis maupun tenaga medis, tenaga kesehatan jauh kekurangan. Itu salah satu masalah. Ya. Mungkin ada tambahan? Ya, sebenarnya 16 program inovatif yang disebut Pak Bupati itu adalah salah satu cara untuk memangkas birokrasi dalam melayani publik. Contohnya misalnya program SATI, Sistem Pelayanan Kesehatan Terintegrasi yang ada di rumah sakit. Dulu kalau orang sakit mau rujuk itu harus keliling 3 dinas. Dinas sosial, dinas kesehatan, dan dinas lainnya. Terus kalau mau beli tiket, rekomendasinya harus dapat itu semua dulu. Nah, sekarang cukup datang ke satu loket. Jadi program inovasi itu tujuannya untuk melakukan simplifikasi terhadap birokrasi yang rumit tadi. Kemudian program Pantas, pelayanan antar jemput prioritas yang diluncurkan oleh Dukcapil.
itu adalah pelayanan untuk orang mengambil dokumen atau perekaman ke rumah. Itu adalah bentuk birokrasi yang disederhanakan. Termasuk layanan Bersadu, Belitung Oke. Saluran Aspirasi dan Pengaduan. Orang dulu kalau mau pengaduan harus datang ke kantor, ngisi formulir segala macam. Tapi dengan digitalisasi, pakai WA dan seterusnya, ini seperti musrenbang yang singkat. Jadi Oke. lampu jalan mati bisa langsung ditanggapi. Tempat sampahnya di mana-mana berserakan sampah bisa langsung ditanggapi. Got yang mampet bisa langsung ditanggapi. Nah, 3 program itu ditambah program lainnya yang mendapat pengakuan Kemendagri itu adalah bentuk daripada penyederhanaan birokrasi. Oke. Saya percaya bahwa tahun depan Pak Bupati akan naik panggung untuk meraih peringkat yang lebih bagus. Tadi CC mungkin nanti akan jadi B gitu ya. Apalagi LPPD kami, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kami nilainya sangat tinggi. Ya, sudah lebih baik dari tahun lalu gitu. Ya, itu. Itu, oke, baik. Itu adalah kemajuan dari birokrasi yang ada di Belitung Ya. sendiri. Dan selain dari birokrasi, pastinya pemerintah memerangi koruptor. Betul ya, Bapak Ibu ya? Memerangi koruptor, korupsi yang ada di baik di Kabupaten Belitung dan juga di daerah lainnya. Nah, upaya yang diterapkan sudah 2 tahun ini untuk memberantas korupsi, terutama di jajaran ASN, seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pertama-tama bupati, wakil bupati jangan korupsi. Itu. aja. Kalau bupati dan wakil bupati tidak korupsi, pasti anak buah tidak akan berani korupsi juga. dia. Oke. Itu aja intinya sebetulnya itu. Jadi sebagai contoh, Ya, Pak, sebagai contoh. Ya, Oke. silakanlah dicek benar tidak bupati dan pernah ada Simple korupsi. dan tegas. Itu aja kuncinya di Oke. situ. Kalau tambahan dari Pak Isyak, Ya, ada? kalau Pak Bupati saya sepakat itu ya. Secara Sepakat. filosofis benar dan apa yang kami praktekkan juga benar. Jadi ular itu kan kita ekornya kepala gitulah. Ya kalau jalan itu ya. Jadi kemudian kedua, misalnya kalau ada aparatur kita korupsi misalnya kepala desa dan seterusnya, kami nggak pernah mau lindungi. Oke. Jadi LHP-nya ya apa adanya seperti itu ya Pak Bupati ya. Jadi kita nggak pernah mau melindungi supaya itu menjadi sebuah shock terapi. Supaya berikutnya tidak terjadi korupsi di aparatur yang lain-lainnya. Oke. Kemudian kedua, saluran Bersadu tadi, ya Belitung Saluran Aspirasi dan Pengaduan ada tujuannya adalah akuntabilitas dan transparansi. Jadi publik kalau misalnya datang ke sebuah dinas, mereka dipungli begitu, mereka langsung dengan terbuka bisa melaporkan lewat Bersadu. Betul. Dan itu bisa dibaca oleh semua kami. Jadi nggak bisa dilakukan korupsi dalam tanda petik bentuknya pungli dan lain-lain. Itu Oke. artinya memperkecil ruang korupsi yang ada di internal pemerintah daerah kita. Oke. Jadi bentuk transparansi dari pemerintah daerah sungguh luas ke masyarakat seperti itu ya. Baik, terlepas dari itu sendiri memang Kabupaten Belitung saat ini bisa dikatakan kabupaten maju. Mulai dari pariwisatanya yang mulai berkembang dan juga UMKM-nya mulai dikenal oleh daerah-daerah lain. Nah, kira-kira motivasi apa baik itu bupati dan wakil bupati sehingga apa yang ada kearifan lokal di Kabupaten Belitung ini bisa dikenal oleh orang luar? Mungkin Pak Sanem terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi itulah sebagaimana dasar awal kita harus pahamlah suatu daerah itu. Jadi kami dengan Pak Wakil ini kan paham benar tentang Belitung ini luar dalam. Nah dari situlah kemarin kita membawa Belitung ini untuk suatu kemajuan berbagai dengan lokomotif yang dinamakan Mina Agrowisata. Mina ini laut, agro ini urusan berkebun tumbuh, ujungnya ke arah wisata. Alhamdulillah kita ini ya secara legalitas secara legalitas maupun katakanlah regulasinya ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan KSPN, ditetapkan oleh pusat kawasan ekonomi pariwisata, oleh UNESCO ditetapkan sebagai kawasan JUGG, UNESCO Geopark Global. Luar biasa. Nah, jadi kan itu. Jadi kita ya tidak semudah itu mendapatkan regulasi pengakuan seperti ini kalau memang selama ini kita ini tidak berbuat semaksimal dengan dasar yang proporsional tadi ya. Oke. Nah, Sumber daya alam sudah ada, Iya. tinggal SDM-nya yang kata Iya. Bapak tadi dikembangkan kembali siap, ya. siap. Tuh, Baik. Dan mungkin tambahan dari Pak Isyak. Ya, saya selalu kaitkan dengan program inovasi. Dari 16 program itu adalah namanya program keminangan, yaitu kearifan lokal dan adat istiadat untuk inspirasi pembangunan. Jadi kita nggak pernah mau melupakan yang namanya adat istiadat dan juga kearifan lokal tadi sebagai basis pembangunan, sebagai inspirasi pembangunan. Contohnya pilihan tadi yang Pak Bupati sebut, Geopark. Geopark itu adalah soal bagaimana melestarikan bumi, dalam hal ini taman bumi, taman dunia yang ada di Belitung, yang di dalamnya ada kearifan lokal, tingkah laku masyarakat, karakter, budaya dan sebagainya. Jadi kalau itu lestari, otomatis Geopark juga akan tetap kita pertahankan, dan buktinya nanti bulan April Pak Bupati lah yang akan umumkan status yang sudah kita capai di UGG tersebut.
Oke. Dan itu terlepas dari memang potensi daerahnya juga dan juga dari birokrasi yang ada di Kabupaten Belitung sendiri. Nah, kita beralih topik terkait pembangunan. Pembangunan selama 2 tahun yang telah diterapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Belitung, kemajuannya seperti apa yang dirasakan oleh pemimpin daerah kita? Apa saja yang sudah diterapkan di Kabupaten Belitung? Iya, dasar utama kita untuk membangun untuklah kebutuhan rakyat ini infrastruktur dasar ya. Infrastruktur dasar dalam ini sebagai kebutuhannya adalah sesuai dengan zaman ini, bagaimana sarana transportasi, pelabuhan, jalan, bandara, kemudian sisi lain adalah juga kebutuhan energi, listrik, apa segala macam, BBM dan sebagainya kan. Kemudian sisi lain juga dari kebutuhan sesuai zaman. Sudah zamannya sekarang revolusi 4.0, kemajuan IT ya, selama ini kan katakanlah Telkom ya, kasarnya kata orang. Nah, sisi lain tidak terlepas sekarang ini kebutuhan dasar juga dari kebutuhan air bersih. Nah, kita dari kebutuhan dasar ini masih proses persoalan air bersih. Nah, tapi yang lain ini kita sendiri dengan apa yang sudah kita perbuat infrastruktur dasarnya, pertumbuhan masyarakat ya dalam hal berbagai macam kemajuan ya bisa kita lihat sendirilah. Ya kami ya kalau kami menilai diri sendiri kan tidak etis. Betul. Ya, mungkin masyarakat lah. Tapi selama ini ya apa yang disampaikan oleh masyarakat ya, masyarakat kan jujur-jujur saja, kalau baik baik, kalau enggak kan. Tapi kalau enggak baik itu lebih besar biasanya gejolaknya dibandingkan yang baik. Baik. Nah, tapi inilah kami rasakan ya seperti itu ya, hasil yang kita lihat bagi masyarakat sekarang. Kalau bukan kena pandemi ini pandemi COVID-19 ini, mungkin masyarakat Belitung ini sudah memiliki suatu kesejahteraan. Oke. Dan ini cukup menariknya di mana di tiap daerah di luar sana mengeluhkan, terkhusus ini sempat saya berbincang juga dengan pelaku UMKM. Mereka mengeluhkan yang di luar dari Kabupaten Belitung, mereka mengeluhkan pendapatan mereka kurang. Terus juga support dari pemerintah juga kurang untuk mengembangkan. Tetapi berbeda dengan pendapat UMKM yang ada di Kabupaten Belitung. Mereka berbicara, kami di saat pandemi kami masih bisa bangkit, disupport oleh pemerintah. Nah, support seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu terkhusus UMKM yang terkena dampak COVID-19 ini? Ini sebuah prestasi pastinya atas jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Ya, jadi ya kita dasarnya kan gini. Saya tidak mau orang Belitung mati kelaparan. Ya, lebih baik mati kena COVID daripada mati kelaparan, itu intinya. Tapi kan tidak sampai gitu ya. Kedua-duanya artinya bagaimana ini kan? Ekonomi harus jalan, COVID pun dalam penanganan gitu juga. Dan alhamdulillah kedua-duanya saat sekarang ini kita boleh dibilang seimbang, berhasil. Nah, dari segi untuk UMKM tadi, yaitu kita tidak peduli kata orang gimana, kita susun secara COVID ini adanya berkaitan dengan protokol kesehatan. Nah, dari itulah kita pedomani aktivitas masyarakat ke arah ekonomi. Kita adakan bazar, kita adakan kemarin ya, pameran dan segala macam. Dan juga sisi lain kita sundingkan UMKM ini dengan kemajuan IT ini untuk pasaran mereka melalui kerjasama dengan Tripaloka, kerjasama dengan Gojek, kerjasama dengan ini antara lain. Jadi kita sundingkan seperti itulah. Nah, inilah. Jadi alhamdulillah ya, apa yang kita lakukan selama ini ya memang mendapatkan suatu apresiasi juga lah ya. Karena ini faktor cuaca. Kalau enggak kita tidak akan berhenti bazar terus-terusan tiap hari kita dengan bazar. Tapi ya inilah yang mengangkat ekonomi kerakyatan kita. Baik. Salah satu hal luar biasa. Dan juga pastinya Pak Ishak akan menambahkan, karena beliau juga selaku pelaku usaha ya Pak ya, mungkin bisa menambahkan juga terkait dari sisi usaha. Ya, pandemi itu kan potensi buat yang mau berinovasi dan mau berkreasi. Jadi kalau orang yang nggak mau berinovasi, nggak berkreasi, pandemi itu malah petaka bagi dia. Tapi bagi UMKM yang berhasil saat sekarang, pandemi itu justru adalah dia masuk ke ruangan untuk latihan badannya supaya lebih fit. Nanti kalau nanti udah siap tanding tinju, ya badannya sudah benar-benar siap untuk untuk mengalahkan lawan. Jadi pandemi 2020 ini adalah latihan fisik, latihan mental
sehingga 2021 itu dia menang nanti. Nah, jadi misalnya apa yang dilakukan Pak Bupati dengan kami, dengan dinas-dinas, misalnya bikin pelatihan UMKM, ya, kerjasama dengan BLK, itu bentuk untuk melatih fisik dan mental mereka, mindset, mental, ya, manajemen dan sebagainya. Kemudian lahirlah food street yang menampung UMKM seperti Ki Berak Food Street, kemudian muncul food street yang lain, muncul juga akses yang kita bangun. Tujuannya adalah untuk mendigitalkan mereka supaya memotong kompas. Dulu waktu kita sempat tutup penerbangan, yang disediakan Pak Bupati dengan kita itu adalah penerbangan kargo, sehingga barang-barang UMKM itu tetap masih bisa dijual secara digital keluar. Wisatawan nggak datang, tapi produknya yang menyamperi mereka, menghampiri mereka, sehingga mereka tidak jatuh terlalu dalam. Nah, sekarang kan sudah mulai mantul nih, ya, naik pelan-pelan, nanti pertengahan 2021 menurut kami sudah bisa mencapai 60% dari normalnya. Baik, luar biasa. Itu salah satu terobosan juga di mana masyarakat di luar sana sedang terombang-ambing bagaimana untuk memunculkan inovasi untuk bertahan hidup. Nah, ini cukup menarik juga di mana tadi disinggung 16 program yang berlangsung kurang lebih sudah 2 tahun. Yang menjadi prioritas di dalam jabatan 2 tahun sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Ada beberapa prioritas di situ. Mungkin Bupati? Ya, kita tidak terlepas dari lokomotifnya itu ya. Lokomotif yang membawa 16 program tadi adalah program pariwisata. Baik. Nah, jadi yang kita lihat saat sekarang ya, walaupun sebenarnya pariwisata pada zaman Covid ini adalah apa namanya, ya anjlok lah, boleh gitu kan. Baik. Tetapi bagi Belitung tidak begitu anjlok persoalannya ini. Nah, jadi yang kita lihat dalam hal ini ya, terutama dari segi kita memberikan beberapa program-program kita yang jalan, katakanlah dalam ini adanya program keminangan tadi ya, kemudian program beruah, ya, bantuan dan tadi program simpor terhadap kaitan dengan pendidikan dan semuanya jalan, ya, termasuk juga program Sehati. Oke. Kartu Sehati. Ya, kita mungkin di Babel ini program Sehati ini hanya kita. Jadi fasilitas yang kita siapkan dalam program Sehati ini ya sudah komplit dalam arti kata. Jadi ya sekarang kita lagi sedang perbaiki dalam menunjang program Sehati ini. MES kita di Jakarta itu sekarang kita rubuhkan, kita bangun sekarang yang baru lagi. Ini salah satu hal dalam menunjang program Sehati kita. Oke. Ya. Dan seperti yang disinggung tadi bahwa baru-baru ini Bupati Belitung, pemerintah Kabupaten Belitung lebih tepatnya mendapatkan penghargaan yaitu Innovative Government Award atau IGA, ya, dan dengan kategori kabupaten yang sangat inovatif. Ya. Kira-kira bisa mendapatkan gelar sebagai kabupaten inovatif ini, proses seperti apa yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati? Ya, sebenarnya kita tidak tahu ya orang nilainya gimana semacam. Kita tuh selama ini berbuat lah apa yang kita berbuat, tidak benar lah. Kita kan tidak ada tahu-tahu dapat penghargaan kayak kemarin kan program dari PR Indonesia. Tahu-tahu Bupati terpopuler di media ini. Tidak pernah minta, tidak pernah ngadakan, tidak pernah ngajukan. Pokoknya kita berbuat seadanya, tapi ternyata orang pusat memperhatikan, melihat apa yang sudah kita perbuat. Dan bukan hanya itu saja, Pak. Banyak sekali penghargaan yang kami rangkum. Banyak. Salah satunya juga yaitu Anugerah Humas Indonesia kategori Bupati terpopuler di media digital. Ya. Apakah Bapak kalau dilihat-lihat memang seperti artis ya kayaknya? Ya, kita tidak tahu benar. Tahu-tahu ada dapat informasi, dapat penghargaan ini. Kemudian dapat penghargaan tentang masalah penataan pengelolaan keuangan. Ya. Baik. Ya. Bidang pendataan itu. Baik. Kita tidak pernah tahu. Pak Ubay dapat penghargaan transportasi jalan terbaik. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah orang menilai apa segala macam kemarin ya. Dari kesehatan gitu juga. Jadi kita istilahnya dalam hal terus terang ya, memang prestise itu kita perlu juga. Tapi kita untuk mendapat prestasi kan harus punya prestasi. Dalam upaya kita berprestasi ini ya kita berproses lah. Orang lah yang nilai. Oh, dengan prestasi itu diberilah prestasi tadi. Prestasi itu. Dan terlepas dari itu sendiri, Pak, mungkin kinerja dari pemerintah Kabupaten Belitung banyak mendapatkan prestasi-prestasi seperti itu kan. Dari OPD-OPD yang ada di Kabupaten Belitung, kita ingin tahu kira-kira prestasi apa sih yang didapatkan di sini. Mungkin sebagian yang baru-baru ini. Tetapi kita sambil santai aja, Pak. Boleh sambil minum aja, Pak. Karena minuman ini asli dari Max One, Pak.
klakson ya. Iya. Terima kasih. Kalau Mr. minum ini insya Allah semuanya lega. Jadi kalau berkaitan dengan OPD, Ya. ya, jadi kita ini ya sudah saya sering menyampaikan kita ini adalah dalam memberikan pelayanan ini yang kita kenal dengan core business. Yep. Core business ini ya kita tidak ada istilahnya ego sektoral, harus ada kebersamaan, keterpaduan. Nah disitulah sebetulnya kuncinya. Jadi saya tidak bisa mengendalikan oh ini yang terbaik, oh ini tidak, tapi adalah kita sama ini kerja sama semua satu. Kalau bupati dapat penghargaan itu artinya semua baik. Kalau bupati tidak dapat penghargaan, nah, berarti semua juga tidak baik. Tapi dalam hal ini inilah kira-kira. Jadi ya, kita melihat dari sisi itu. Jadi core bisnis kita jalan selama ini. Nah contohnya sektor pariwisata kita kembangkan, bukan dinas pariwisata yang hebat, tapi UMKM yang bergerak. Nah, di Dispora dengan berbagai macam kegiatan, dinas-dinas yang lain perhubungan, ya dengan adanya penerangan lampu jalan, nah itu kan semua. Inilah core bisnis itu yang jalan. Jadi tidak ada istilahnya yang tidak bergerak. Baik. Cuma satu hal yaitu Perputaran siklus di situ ya Pak ya? Iya. Baik. Dan kita ingin tahu juga mungkin tambahan dari Pak Ishak terkait prestasi-prestasi pemerintah Kabupaten Belitung yang didapatkan kurang lebih 2 tahun ini seperti apa? Yaitu hasil kolaborasi seperti Pak Bupati bilang. Jadi bukan kerja sendiri. Jadi kalau Pak Bupati ini pilot yang berpengalaman, saya mesin baru kan begitu ya. Baik. Ya, tapi mesin baru dan pilot ini butuh aftur. Afturnya ya OPD ini kolaborasi. Jadi nggak mungkin kita berhasil tanpa itu. IG Award itu adalah bentuk kolaborasi. Jadi semua program inovasi dari berbagai OPD dicemplungin jadi satu, dilihat kementerian dalam negeri dan diberikan penghargaan. Jadi mereka yang menilai. Nah itu tanpa kolaborasi nggak mungkin bisa. Gitu. Baik. Itu dia perbincangan kita untuk segmen pertama karena ada yang mau lewat. Setelah yang satu ini tetap di Belitung Televisi Berita. Baik pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada, kami masih bersantai ria berbincang terkait menakar kinerja Bupati dan Wakil Bupati Belitung selama masa jabatan 2 tahun.
Dan informasi untuk pemirsa Belitung Televisi Berita bahwa sekarang kami berada di Max One Hotel, tepatnya di Jalan Sriwijaya, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Dan informasi yang kami dapatkan juga, ini khusus untuk pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada, bahwa Max One Hotel memberikan promo menarik di akhir tahun, cukup dengan Rp200.000 bisa menikmati all you can eat, makan sepuasnya, yang tepatnya di Max One Hotel dengan berbagai promo-promo menarik pastinya. Dan kita kembali dengan perbincangan kita, Pak Sanem dan juga Pak Ishak. Kita ingin tahu lagi terkait prestasi-prestasi terbaru. Kalau tadi sudah saya sebutkan ada 2 prestasi, itu IGA dan juga Humas terpopuler ya. Nah, terlepas dari itu sendiri, aku mendengar ada yang terbaru nih terkait pariwisata. Itu seperti apa, Pak Ishak? Ya, mau izin Mbak Uti. Ya, kita kemarin baru saja meraih penghargaan sebagai Gojek pariwisata pertama di Indonesia. Oke. Dari LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Dan itu sudah diserahkan rekornya kepada Pak Bupati dan kami secara digital. Itu sudah dikirimkan piagam penghargaannya, dan ini setelah dicek di Indonesia belum ada yang lakukan. Jadi ini kerjasama pemerintah kabupaten dengan Gojek untuk melahirkan bagaimana ojek online yang berbasiskan pariwisata. Jadi pengemudinya ini sudah di training di Geopark Center tentang pengetahuan tentang Geopark Belitung dan juga pengetahuan tentang kepariwisataan. Jadi ketika wisatawan datang pesan Gojek atau ojek online tadi, jadi si driver ini bisa menjelaskan tentang potensi pariwisata dan destinasi-destinasi yang menarik di Belitung. Baik. Jadi bukan hanya sekedar mengantar orang, tapi bisa juga jadi sumber informasi yang tepat. Nah, ini menurut saya akan sangat menarik ya, setelah pas pandemi ini akan berkembang sangat pesat. Dan ketika wisatawan backpacker mau datang ke Belitung, dia tahu ada driver ojek online yang paham soal pariwisata, tentu ini akan menambah daya tarik sehingga mereka berani untuk datang walaupun punya budget nggak terlalu banyak. Baik, ini inovasi terbaru. Ini inovasi yang diberikan oleh pemerintah kepada mitra atau seperti apa? Ini hasil perbincangan ya, kolaborasi dua belah pihak. Baik. Dan ini bisa diterapkan. Sekarang sudah mulai diterapkan. Sudah berjalan. Sudah berjalan, memudahkan untuk backpacker datang di Kabupaten Belitung ya, seperti itu ya. Baik. Dan ini prestasi besar pastinya, yaitu di mana Kabupaten Belitung masuk ke dalam nominasi UNESCO Geopark. Dan apakah benar ini menurut angin segarnya bahwa kita masuk ke dalam UNESCO itu sendiri? Prosesnya seperti apa, Pak? Kalau boleh tahu. Iya. Kalau kondisi sekarang kita sudah terima websitenya juga dari UNESCO, itu daftar sudah dari ada di dunia ini ditetapkan 7 ya. 7 geopark global baru untuk Indonesia Belitung di urutan ke-7 udah saya. Ada 8 sudah ditetapkan Belitung Asia Tenggara sendirian. Nah, jadi ini suatu prosesnya panjang. Sebetulnya dibilang Belitung ini dalam hal proses geopark untuk dapat geopark global itu justru yang termudah, tercepat kedua di Indonesia ini. Tetapi ya prosesnya sebetulnya sejak tahun 2016 dan kita ini prosesnya ya bersyukur karena kita disponsori oleh alumni ITB 81. Nah, itu alumni ITB 81 ya, itu semuanya memberikan support dalam hal upaya proses untuk mendapatkan geopark global itu. Tapi walaupun gimana tidak terlepas juga kita di daerah ini ya sinergi lah. Jadi prosesnya memang ya pertama dasar awalnya ada tetap komitmen masyarakat. Komitmen masyarakat di mana kawasan Congress Site itu pengelolaannya harus oleh masyarakat utama dulu. Nah, pemerintah hanya sebagai mediasi atau hanya sebagai ya mediasi lah. Kita contoh saat sekarang yang didaftar kemarin dari geosite kita itu, jadi yang masuk dalam UNESCO di kita adalah ke Batu Bedil. Oke. Salah satu. Kemudian Juruk Seberang. Nah, kemudian Gunung Paramon. Semuanya itu komunitas masyarakat pengelola, pemerintah. Nah, inilah. Jadi pelestarian kekayaan alam itu dikelola masyarakat dan inilah proses dasar itulah baru kita setelahnya ya memberikan membuat brosur, pengajuan segala macam itu yang diakui oleh UNESCO. Baik, seperti itu prosesnya cukup panjang ya Pak ya.
Ya. Cukup panjang dan alhamdulillah berbuah hasil untuk saat Ya, ini. ya. Dan mungkin bisa ditambahkan, Pak Ishak ingin menambahkan terkait UNESCO ini, karena ini prestasi yang tidak mudah untuk daerah dapatkan. Ya, UGG atau UNESCO Global Geopark ini impian semua daerah sebenarnya. Betul. Bahkan semua negara. Karena dengan bisa berhasil memilih atau terpilih menjadi UGG, ini seperti batu loncatan dan roket pendorong bagi sebuah daerah dan negara untuk terbang lebih tinggi, mengangkat derajat masyarakatnya. Dan dengan memilih menjadi UGG, kita menjadi sebuah daerah yang bisa melestarikan warisan bumi. Ya, baik itu dari adat istiadat, dari tadi alam, dari lingkungan dan sebagainya. Ini tentu akan menguatkan kita. Jadi UGG ini kan tadi Pak Bupati udah cerita, ini bukan raihan yang sederhana dan cepat. 2016, 4 tahun ya. Perjalanan cukup panjang. Tapi kita nomor 2 paling cepat untuk mengurus dokumen, administrasi, hasil survei, asesor, assessment ya, dan sebagainya setelah Ciletuh ya. Nah, kita cukup berhasil di sini dan ini menjadi momentum. Kalau Pak Bupati dengan kami suruh ngulang nggak mungkin bisa. Ya, di masa jabatan seperti ini seperti warisan buat masa jabatan kita, indah sekali. Karena UGG ini bicara soal kolaborasi dan komitmen masyarakat tadi yang seperti disampaikan Pak Bupati. Kami ini hanya fasilitator dan stimulator, memfasilitasi dan mendorong supaya masyarakat mau memilih UGG atau Geopark ini sebagai jalan hidup yang baru bagi mereka, sekaligus melestarikan apa yang ada di bumi ini, khususnya di Belitung. Baik, dan ini sebuah prestasi dalam kurun waktu dari 2016 ya, untuk proses UNESCO itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah kita bisa mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Dan inilah saya tambahkan sebagaimana tadi Pak Wakil Bupati merubah mindset masyarakat dari tambang yang merusak kok melestarikan alam. Itu sebetulnya suatu prestasi juga sebenarnya. Baik. Dalam jangka waktu yang pendek kok bisa memutarbalikkan mindset itu. Oke, ini cukup menarik nih. Ini cukup menarik. Cukup menarik di mana dari tambang ilegal ya. Tambang ilegal diperindah oleh birokrasi atau pengembangan yang ada dari inovasi-inovasi pemerintah Kabupaten Belitung. Asal mula termotivasi untuk memunculkan ide itu seperti apa sih? Itulah pemikiran kita awalnya dulu. Sebetulnya saya dulu sederhana ya. Pak Ubay Kepala Dinas Pertambangan. Ini jujur aja lah. Saya tugaskan ganti Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah situ termotivasi pemikiran yang berkembang. Wah ini dari orang yang dulunya tukang rusak tambang ya kan, kita angkat suruh benahi itu. Nah situ sebenarnya dasar. Akhirnya muncullah cerita dengan ini Geopark, kawasan Geopark. Jadi sederhana sebetulnya. Jadi dasarnya dasar pengalaman itulah. Aku rasa gitu. Oke. Tinggal memanajemennya seperti apa sebagai organisasi ya Pak ya. Baik. Dan kita ingin tahu juga target ke depannya. 2 tahun berjalan, masih ada waktu lagi untuk membuat Belitung lebih maju lagi. Target di 2021 seperti apa yang akan dilakukan pemerintah? Target 2021 karena lokomotif kita sedang rusak, kita memperbaiki lokomotif pariwisata kita itu. Targetnya ya kunjungan wisata ke Belitung ini tahun 2021 itu secara optimal minimal mencapai 500.000 kalau tidak 1 juta pengunjung. Amin. Betul. Baik, itu targetnya seperti itu. Iya. Dalam prosesnya kita tunggu ya Pak ya. Iya. Baik, ada tambahan dari Pak Ishak. Iya, tahun 2020 yang sebentar lagi kita lewati adalah tahun percobaan. Tapi tahun 2021 adalah tahun pemulihan. Jadi apa yang tidak tercapai di 2020 akan kita raih di 2021. Apalagi dengan raihan status UGG, ini modal besar kita untuk meraih target yang tadi Pak Bupati sebutkan. Dan endingnya adalah kepuasan masyarakat dan juga masyarakat bisa meningkat penghasilannya. Sehingga kalau satu keluarga bisa menghasilkan uang dari pariwisata dan ekonomi kreatif UMKM, bapaknya, keluarganya yang tadi berusaha di bidang tambang, lama-lama akan tinggalkan itu semua. Jadi akhirnya tambang menjadi sebuah kenangan masa lalu. Dan ekonomi yang baru yang tadi Pak Bupati sebut yang berbasiskan pariwisata akan lahir dengan lebih cemerlang. Di 2021 kita akan mulai take off kembali. Baik, untuk berjuang kembali pastinya. Harus. Dan kita ingin tahu juga pesan atau harapan kepada masyarakat Kabupaten Belitung seperti apa untuk 2021 pastinya untuk kedepannya. Mungkin Bupati terlebih dahulu. Ya, saya berharap kepada masyarakat Belitung ya secara bersama-sama membangun ini tidak cukup kami pemerintah, tapi harus peran serta masyarakat itu yang utama. Nah inilah, jadi
harapan kami ya kepada masyarakat Belitung, kita mencari nilai positifnya apa yang akan kita berbuat. Jangan mencari yang negatif-negatifnya selama ini berbuat. Nah inilah yang kita harapkan, sehingga dengan daerah yang betul-betul nanti kondusif, ya, ini kita akan berpikir secara positif, dan daerah kita mungkin yakin akan cepat maju. Ya, ini salah satu hal harapan kita. Jadi inilah kita di Belitung ini, ya kata orang Belitung, jangan nukon becengil, yuk bebegawe. Nah inilah kira-kira intinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bupati Belitung, dan kami persilahkan. Iya, kalau saya mungkin satu kalimat bahwa selalu ada hari esok yang indah bagi mereka yang mau berusaha, mau mencintai orang tua, dan mau tahu caranya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kuncinya di situ sebenarnya. Baik. Jadi tahun pemulihan 2021 ini akan menjadi tahun yang semakin cemerlang. Jadi masyarakat jangan khawatir, jangan merasa patah hati, patah semangat, putus asa, ya, karena Pak Bupati dengan kami dan jajaran OPD akan memimpin ya pergerakan untuk pemulihan ini. Jadi kita akan bersama-sama, ya, itu saya rasa. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan berbagi sharing terkait kinerja yang telah berlangsung 2 tahun dalam proses pemerintah Kabupaten Belitung saat ini. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan telah bersama kami menjadi narasumber untuk hari ini. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung obrolan kami terkait tema, yaitu menakar kinerja Bupati dan Wakil Bupati Belitung selama masa jabatan 2 tahun. Dan pastinya kami ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa Belitung Televisi Berita yang telah menyaksikan kami kurang lebih 1 jam. Dan selanjutnya nanti kita akan bertemu kembali mungkin di lain kesempatan berbincang mengenai prestasi-prestasi lagi pastinya. Kami tunggu, masyarakat tunggu untuk prestasi-prestasi pemerintah Kabupaten Belitung. Saya Nopal Idrus, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.